ada pertemuan sama kami para alumni lintas generasi. Di sini kami akan mengadakan ikatan keluarga alumni SMK Penerbang. Sekarang ya, saya bicara sekarang pekerjaan saya sebenarnya di air modeling dan drone, tahu ya, aero modeling dan drone. Tapi ya, izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan pakaian yang dikenakan oleh saudara kita yang bernama Muhammad Faiz, yang menunjukkan pakaian yang dikenakan oleh Habib Muhammad Muhyiddin Ali Yahya dan Destinda Walsari, yang menunjukkan pakaian yang dikenakan oleh Siti Fatimah Azhar. Berikut adalah sedikit penjelasan. Kedua, ya. Kita exam dulu, kita uji. SMK bisa. Pertanyaannya apa? Betul. Generasi penerusnya yang nanti akan melanjutkan estafet ini membawa nama SMK, jangan sampai nanti gara-gara satu orang nama SMK ini jadi hancur ataupun jadi jelek. Karena yang membangun nama SMK ini tidak kamu, cuma segelintir ini tidak, tetapi dari pendahulu kita sejak tahun 73 sampai sekarang. Di situ mengukir sejarah prestasi di mana SMK ini menjadi salah satu sebagai kontribusinya negara, yaitu berbakti pada negara, mencerdaskan anak bangsa. Itu betul-betul dia terwujud. Kalau kamu yang di sini membuat keonaran, membuat kejelekan, sama saja nanti juga menjatuhkan para alumni yang sudah merintis, sudah berjuang untuk yaitu nama baik SMK ini jadi baik. Salah satu nanti ada 2 alumni yang nanti akan memberikan wacana dan juga support untuk kamu setelah lulus itu seperti apa sih? Oh, dulu itu seperti apa? Biar tahu. Ya. Kalau dihitung semua pasti ada kesibukan, semua ada kegiatan, ya. Kadang kita tidak bisa membagi waktu, kadang kita tidak bisa menilai seberapa waktu yang saya berikan kepada sahabat saya, kepada rekan saya, kepada junior saya, kepada senior saya, kepada bapak ibu. Itulah yang perlu dimanage. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, ya disitulah kita sebagai generasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian 23 tahun yang lalu saya keluar dari tempat yang istimewa ini. Untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu kepada saya, yang mana pada sore hari ini maksud dan kedatangan kami sebagai alumni bukan untuk pamer, bukan untuk istilahnya success story, bukan. Akan tetapi di sini saya terlebih menginginkan, mengharapkan untuk memotivasi para adik-adik saya semuanya. Sampai ini anak saya semua. Anak saya udah kelas 3 SMK, SMA, ya. Jadi sampai ini anak saya. Boleh memandang, mohon maaf, kok seperti ini, tahu-tahu seragam loreng, sore-sore kok seragaman, buat apa? Mohon maaf, di sini kebetulan termasuk guru terfavorit waktu tempat saya, Yunapten Bu Wiji. Itu tempat saya waktu itu Bu Wiji masih ngajar, Bu Wid. Kemudian kebetulan saya satu alumni dengan Pak Eko Haryanto, ya kan? Pak Eko itu teman sekelas saya, cuman beliaunya memang mengabdikan ke dunia pendidikan. Saya tersasar jadi abdi negara. Jadiannya sekarang yang ngomong saya atau perwakilan dari siswa, jangan sekali-kali meremehkan orang yang sedang di depan. Bapak, termasuk Bapak Fajar tadi kan,
sebagai humas di sini minta tolong dihargai. Siapapun yang di depan itu tidak mudah. Istilah kata orang banyak bicara belum tentu bisa bicara di hadapan audiens. Betul nggak? Orang sukanya ngomong, tapi kalau belum tentu bisa ngomong di depan para audiens. Itulah pentingnya public speaking. Ya. Di sini mohon maaf, saya lulusan tahun 99 yang notabene waktu itu peralihan waktu reformasi. Jadi waktu reformasi 98 ke 99 kan reformasi waktu itu. Dan di tahun 98 itu kami terkenal SMK Penerbangan ini jagoan bener. Kenapa jagoan? Kami Bu Wiji itu nangis. Belum tentu terbukti. Oke, ada yang jadi pilot, oke. Ada yang jadi polisi. Polisi pun bukan yang di Airut. Bahkan ada yang intel, ada yang semacam itu. Ada yang jadi tentara. Bahkan saya pun TNI Angkatan Udara tidak di teknisi. Karena semua itu tergantung psikotesnya. Saya kebetulan dinas di Detasemen Pertahanan Udara Denharut 474 Kopasgat. Ada yang tahu Kopasgat? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Nah, udah banter salah atau apa? Ya, setidaknya tahu silsilah sebelumnya namanya Paskas, pasukan khas, bukan pasukan kasihan. Ya, sekarang komando pasukan gerak cepat. Kebetulan kalau di tempat kami itu memang ada brevet itu bukan hanya asal-asalan, terjun, kemudian komando, ada tembak mahir, ada pengendali pangkalan. Saya kebetulan nggak mau masang banyak-banyak, nanti malah bungkuk nanti. Jadi guru dari tentara, ini berantem gimana nih? Kamu nanti jadi tentara, kalau kamu pengen jadi tentara rubah sikapmu, attitude pun rubah. Karena di dalam tentara nggak ada itu namanya vokal terlalu ibaratnya meremehkan orang lain, nggak ada. Ya, jadi kalau kamu pengen jadi tentara, rubah sikapmu. Amati dari tadi kamu, vokal. Ya seperti itu. Sekarang tentara tidak uraan. Kamu jadi tentara uraan, habis. Loh, benar ini. Saya bilang, kita asah. Ini kita asah. Ya? Kamu hobinya kopi. Hobimu kopi apa? Robusta. Robusta kamu seduh dengan sistem apa? Saringnya saring apa? Pakai kain apa? Loh, kurang tahu. Tahu namanya P60? Oh, kamu tahu meminumnya? Lalu kok nenggon, mohon maaf, di kafe pesen French fries V60 atau Vietnam drip. Datanglah kopi sama kentang goreng. Ditanya sama waiternya, masih ada yang belum? French friesnya mana mbak? Antara polisi, saya masuk. Alhamdulillah sekali daftar diterima. Pada waktu itu Mas Mega masih sering ke rumah saya. Betul. Pada itu Warjo Sukarjo. Ya betul. Mas Warjo di Semarmo, saya di sebelah sini dari Mas Mega. Masih pendidikan, beliaunya masih kuliah. Jadi kami itu berteman dari kecil. Dari beliau masuk SMK 96 ya? Saya masuk 96, lulus 99. 99 ada kawan baik dengan Mas Mega, karena pada waktu itu kami itu persatuannya kuat antar alumni yang antar angkatan itu kita seperti saudara, jadi semua itu kenal. Walaupun kita ada hierarki ya Mas, ada senior junior, tapi kita seperti kakak beradik. Nah, seperti itu. Jadi harapan kami Mas Dwi dari Humas Pak Fajar dan Bapak Kepala Sekolah kemarin ada pertemuan sama kami para alumni lintas generasi
di sini kami akan mengadakan ikatan keluarga alumni SMK Penerbangan. Ya, jadi di situ nanti kami akan mewadai para adik-adik semuanya. Apabila yang bisa tersalurkan kemana, tidak semua tersalurkan di teknik Polri maupun di sekolah kedinasan, mau melanjutkan ke kuliah atau bagaimana, nanti kami upayakan berusaha semaksimal mungkin akan mencarikan peluang. Ya, jadi jangan khawatir, kami akan berusaha dengan beliaunya, humasnya tersebut akan berusaha mewadai. Salah satunya ini, saya walaupun tentara punya potensi di bidang pengembangan kelapa, siapa tahu, mohon maaf, saya franchise-kan 15 juta, padahal 15 juta itu sudah satu booth dengan peralatan kopi yang nantinya apa? Biar bisa untuk Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru SMK Penerbangan Bina Dirgantara. Terima kasih sebelumnya, kami sudah diundang untuk mengisi pada acara buka bersama dan motivasi kepada adik-adik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Jadi Nur Cahyati. Saya dinas di Dinas Proteksi Dirgantara dari Lanut Adi Suwarto, tapi masih korpsnya sama dengan Mas Pega, korps pasukan. Saya jadi Kopasgat, jadi belum bisa pindah korps karena dipegangi sama Mas Pega, tidak boleh lepas baliganya. Nah, makanya sekarang pakai peci putih aja. Gitu. Selanjutnya saya alumni 98 sama dengan Undwi di Polres, itu yang paling banyak berperan di seluruh kalangan. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk sesama lah. Undwi ini sangat berguna. Bukan kita manfaatkan, tapi ada sesuatu dengan permasalahan maupun pengurusan tentang administrasi SIM dan lain-lain, ataupun nanti SKCK hubungi Undwi yang wilayah Boyolali, Polres, jadi akan dibantu. Selanjutnya anak saya 2 tinggal di Perum Ngawal Lidah, Blok I nomor 3. Anak aja 2 ya, istri nggak ada. Ya, bukan ada ya, sudah bisa. Dari Pak Fajar saya suruh isi motivasi. Ya Pak, ya. Saya motivasi apa Pak? Iya. Jadi sekalian nanti menunggu buka ya Pak, karena waktunya cuma pendek. Saya hanya singkat saja. Pada intinya kita hidup itu ya, motivasi kami adalah semua apa yang kita lakukan itu sudah atas kehendak Allah. Jadi ini di bulan puasa, sekarang saya menyampaikan apa yang kita lakukan, jika Allah sudah menghendaki, kita tidak bisa menghindar. Nah, seperti contohnya saya sebagai ketua OSIS tahun 98 dipilih dari teman-teman kita sendiri, kemudian disahkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, di saat saya menjadi ketua OSIS, dulu teman-teman saya seperti kalian, saya selalu disiplin. Kalau dulu ada BP itu Pak Narman ya, nah, rambut gondrong sedikit potong. Yang potong bukan Bapak BP, saya suruh potong. Nah, gitu. Bajunya kewer-kewer, suruh merapikan. Nah, seperti itu, karena disiplin. Karena saya senang dengan disiplin, karena waktu sekolah memang selalu sudah dituntut untuk disiplin. Kemudian kembali ke garis tangan. Kalau garis tangan kita sudah Allah tentukan, saya daftar 5 kali di TNI AU. Bintara, Tamtama, Bintara, Tamtama lagi. Alhamdulillah baru diterima. Karena Allah sudah menghendaki seperti itu, garis tangan saya seperti itu. Makanya kita tidak bisa menghindar dari ketentuan dan takdirnya Allah sudah ditentukan. Kemudian berjalannya waktu, kalau bolos jarang Pak ya, tapi kalau berantem sering. Nah, yang marahi malah ketua kelasnya marahi berantem itu. Tapi zaman dulu, sekarang nggak ada. Sekarang berantemnya pakai HP gitu ya. Jadi ketua OSIS
ngajari berantemnya koyokan sama perkapalan. Nah itu zaman dulu. Jadi setelah saya gagal beberapa kali, saya selalu berdoa karena yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah saya diterima tahun 99, dari 98 terus 99 saya diterima. Kemudian berlanjut karena memang sudah ketentuannya seperti itu, saya ikuti. Nah, sekarang ya saya bicara sekarang pekerjaan saya sebenarnya di aeromodeling dan drone, tahu ya, aeromodeling dan drone. Tapi sambil saya di TNI AU sama dengan Mas Bega ini. Mas Bega ini pekerjaannya bosnya Kelapa Muda, tapi dia sambilnya di Paskas TNI AU, di Kopasgat TNI AU. Nah sama, karena tiap hari dinas saya selalu menghabiskan waktu untuk aeromodeling dan drone. Jadi di sini nanti adik-adik, rekan-rekan saya semua ini, saya sebagai senior umum akan selalu membantu apa yang menjadi kesulitan kalian. Insya Allah saya bantu. Saya pengen teknologi ke depan semakin canggih. Menggunakan HP sekarang bisa untuk menerbangkan drone. Dengan kecanggihan itu, mari adik-adik belajar. Ya, baik yang multirotor maupun flipping. Karena semakin ke depan transportasi udara akan menggunakan UAV atau pesawat tanpa awak. Jadi ada beberapa kriteria nanti umur, kemudian spesifikasi yang harus kita lakukan dalam memberikan atau menerima lisensi. Jadi pilot drone itu juga punya lisensi, namanya RPL, Remote Pilot Lisensi. Kalau di pilot sebenarnya adalah pilot in command. Kalau kita Remote Pilot in command. Jadi itu mungkin nanti saya minta waktu di ke depan Pak untuk adik-adik biar saya bisa memberikan ilmu yang saya punya siap di aeromodeling dan drone. Mungkin tidak di aeromodeling ya di drone-nya. Jadi harapan saya ke depan adik-adik ini menjadi